Siapapun kita adalah guru. Yang kami hadirkan saat ini akan menjadi guru bagi kita semua. How socially responsible are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang saya hormati, Bapak Menteri, Pak Sandiaga Uno, dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yoga Anindito. Jadi saya ini selama 5 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu itu saya masih merantau di Jerman. Saya hidup enak di sana, kuliah, kerja, lalu juga berkeluarga, gitu ya. Tapi enak lah pokoknya hidup di sana. Tapi pada satu ketika saya berpikir, bukan ini kehidupan yang saya cita-citakan. Saya merasa tidak berhak karena saya melihat bagaimana masalah di rumah itu sedemikian banyak ya gitu. Jadi saya diskusi dengan istri waktu itu, saya ingin pulang, gitu kan. Saya pengen cari masalah gitu kan. Jadi itu yang saya lakukan. Lalu singkat cerita di situ saya melihat bagaimana petani-petani di Indonesia itu masih melakukan praktek pertanian yang kurang sustainable. Nah, praktek-praktek seperti ini bisa menyebabkan lahan mereka semakin terdegradasi dan mereka akan semakin rentan terhadap lingkungan. Itulah mengapa saya akhirnya mendirikan perusahaan saya, yaitu Semai. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berhasil memberi dampak positif kepada kurang lebih ribuan petani. Bahkan sampai saat ini kita mendapat kehormatan, kepercayaan dari investasi dari Sequoia Capital salah satunya, dan banyak dari investor mancanegara jutaan dolar. Ya, Sequoia Capital itu salah satu investornya Google ya di awal, kalau buat yang nggak tahu. Namun saya pada hari ini bukan ingin berbisnis. Kita hari ini punya isu yang luar biasa besar. Kita punya musuh bersama, yaitu global warming, isu lingkungan. Berbicara mengenai global warming, perubahan iklim, kita tidak bisa menunda. Tidak ada kata menunda. Jadi semakin kita menunda, semakin kita lihat yang namanya kebakaran hutan, banjir, kekeringan, gagal panen, dan lain sebagainya. Ini yang kita hindari, Bapak Ibu. Jadi saya di sini sangat ingin bagi kita untuk semua berkolaborasi. Saya melihat banyak sekali dari program-program yang sangat luar biasa. Ya, di sini semua berkumpul, bersatu. Kita lihat ada perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, kepala daerah, Bapak Menteri juga, semua berkumpul di sini untuk satu tujuan, untuk melawan perubahan iklim. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Seperti yang tadi juga sudah disebut oleh Bapak Lotofi, itu semua kegiatan kita, semua dampak positif yang kita
antarkan kepada masyarakat, kepada lingkungan, itu semua bisa terukur. Dan sekarang semakin cepat dengan adanya teknologi, artificial intelligence, remote sensing, itu semua bisa diukur bahkan secara real time. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai. Maka dari itu, apakah semua kegiatan kita ini sudah cukup? Belum. Saya kira belum. Mengapa? Tidak cukup dengan hanya 5.000 pohon, tidak cukup dengan hanya satu desa, tidak cukup satu kecamatan. Kita butuh jutaan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai itu? Saya yakin tidak ada satu organisasi tunggal yang dapat mencapai itu semua. Oleh karena itu, program-program yang bagus ini, yang sudah kita lakukan bersama, itu harus kita jalankan secara kolaboratif, harus secara bersamaan satu dengan yang lain. Makanya Latovi School of CSR, Indonesia Green Awards, itu bukan soal menang atau kalah, bukan soal kompetisinya, tapi lebih kepada semangat untuk berkolaborasi, perjuangan bersama untuk mencapai satu tujuan, untuk melawan perubahan iklim. Itu intinya. Maka dari itu, walaupun ini semua sulit, tapi saya yakin dan percaya ketika kita berkolaborasi dan menjadikan Indonesia Green Awards ini sebagai suatu wadah di mana kita berkolaborasi dan juga bertukar pikiran dan berlomba-lomba untuk suatu kebaikan, itu semua bisa dicapai. Sekali lagi, selama jantung masih berdegup, selama matahari belum redup, kita belum terlambat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.